Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala yang begitu banyak sekali, dengan kenikmatan-kenikmatan yang insyaallah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala tentu tidak akan mampu menghitungnya, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Kenikmatan yang tertinggi adalah iman dan istiqomah ya. Iman ini takwa ya, itu adalah bekal yang paling baik. Sedangkan perkara yang penting setelah takwa adalah istiqomah. Oleh karena itu mari kita mohon pada Allah supaya Allah ngasih kepada kita istiqomah ya. Istiqomah untuk bertilawah, untuk berdakwah, untuk mutolaah, untuk berjihad di jalan Allah dan mujahadah ya. Jadi karena semua itu perlu istiqomah. Jadi mujahadah melawan hawa nafsu. Nafsu ini pengennya yang enak-enak ya. Nafsu itu pengennya yang enak-enak, mencintai dunia. Ini cobaannya para ulama itu adalah dunia ya. Jadi kalau Anda lihat ulama itu dekat dengan penguasa, itu bahaya. Itu ulama yang kena penyakit. Penyakitnya ulama itu yang bisa melihat hanya ulama. Ulama itu apa sih? Orang yang punya ilmu agama. Penampakannya bisa bermacam-macam, bisa pakai jubah, bisa enggak, pakai sarungan. Coba kalau Anda lihat Gus Baha itu kan sarungan, pecian. Kalau Anda lihat Said Al-Maliki, wah itu pakai jubah keren ya. Kalau Anda lihat misalnya dulu ulama-ulama dulu itu sederhana Bang. Jadi ada yang tampil keren, ada yang sederhana, ada yang bahkan mungkin pakai jas dasusnya. Itu kalau Imam Malik itu mewah dalam pengertian berwibawa ya. Beda dengan Fudail bin Iyad, padahal sama-sama hebatnya. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, saya akan cerita tentang kisah perjalanan saya mencari ilmu ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua, sehingga kita itu bisa mendapatkan inspirasi ya, ilmu dan motivasi. Jadi ini saya buat untuk inspirasi, motivasi, ilmu dan seterusnya. Saya memahami hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah minal mahdi ilal lahdi itu sudah dari dulu ya, dari sanawiyah ya, 80 tahun 80-an ya, kurang lebih 83 ya, angkatan 83 kita di sanawiyah ya. Itu ada pelajaran ulumul hadis dan tafsir ya. Jadi setiap minggu kita hafalan, setiap minggu kita juga hafalan hadis, satu hadis dan satu ayat bukan satu ayat ya, mungkin satu topik gitu ya, satu tema ya. Ada kalanya 5 ayat, ada kalanya 3 ayat, kalau panjang 3 ayat ini itu ya. Nah pada waktu itu saya juga ngaji di kampung, di musola, di masjid ya. Ngaji yang saya ngaji waktu itu Sulam Taufik ya. Jadi Sulam Taufik, kemudian juga saya ngaji tiap habis subuh itu Al-Ibris dulu. Al-Ibris itu tafsir Jawa ya. Kemudian Al-Iqlil. Kemudian saya juga suka membaca kitab Duratun Nasihin yang alhamdulillah itu saya baca dari sanawiyah ya. Itu kitab yang luar biasa ya. Di satu sisi meskipun kemudian saya memahami hadis kitab Duratun Nasihin itu menurut pakarnya ulumul hadis, pimpinan almarhum Darussunnah di Tangerang itu banyak dhaifnya ya, tapi alhamdulillah kita sudah terbiasa membaca kitab itu ya. Banyaklah yang kita ini. Nah seiring dengan waktu saya juga membaca pada saat itu kitab Ushul Fiqih Sulaiman Rasyid. Ini sebuah kitab menurut saya luar biasa ya. Kitab itu kecil sekali ya, 500 halaman ya. Itu sudah saya miliki sejak saya di sanawiyah ya. Kitab itu lengkap, kitab fikih terlengkap ya. Meskipun tipis, jadi 500 itu masuk tipis karena itu menyangkut seluruhnya. Fikih itu kalau yang paling tebal itu satu jilid itu kalau terjemah itu ya, itu bisa 900 halaman, itu 1 kali 10. Coba bayangkan betapa tebalnya itu. Nah itu diringkas di kitab Sulaiman Rasyid yang pernah saya buat tulisan tentang The Amazing of Sulaiman Rasyid. Nah singkat kata ketika kita ngaji, kemudian ketika saya kuliah ya alhamdulillah pada saat itu kita ngajar di madrasah ya, waktu SMA ya.
kita ngajar, kita ngaji, kita fikih, kita ngaji macam-macam sampai kita atau saya kuliah ya. Nah kuliah pun saya juga ngaji kemana-mana ya. Singkat kata, ketika saya aktif di masjid kampus ini karena perguruan tinggi negeri ya, itu di seluruh Jawa dan Bali itu ada namanya pembinaan lembaga dakwah kampus LDK. Nah pada saat itulah saya mengalami pencerahan ya. Terus terang untuk mencari ilmu itu tidak gampang ya, perlu kesabaran yang luar biasa ya, perlu kesabaran yang luar biasa. Jadi perlu kebaik-sangkaan ya. Karena pada saat mahasiswa itu yang pernah saya ikuti itu kakak kelas kita yang membina kita adalah orang-orang yang pinter ya. Pinter di satu sisi, tidak pinter di satu sisi. Pinter itu logikanya bagus, pencerahannya bagus, pokoknya keren lah, menjelaskan segala sesuatu itu keren ya. Hanya saja mereka tidak hafal ayat. Jadi mereka itu ya namanya juga kampus ya, apalagi kampus umum ya, bukan kampus Islam ya. Jadi mereka, nah tapi kita sabar. Saya prinsipnya saya mencari ilmu itu dimanapun ya, dari mulai yang kelompok Islam yang paling luas ya, kayak NU itu kan luas banget ya, dan itu seumur hidup ya. Kemudian ada jamaah tabligh, ada jamaah banyak lah ya, ini itu dan seterusnya. Kemudian kita mengikuti lembaga dakwah kampus, dan disitulah saya menemukan mutiara-mutiara pemikiran Islam. Saya berprinsip bahwa apapun kelompoknya itu pasti bagus asalkan berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi kajian dimanapun saya ikuti, mulai dari kelompok Torekot saya ingat banget sampai malam ya, saya ikuti Torekot. Kemudian saya juga mengikuti kelompoknya Muhammadiyah, kelompoknya orang-orang yang lebih Muhammadiyah lagi kan gitu ya. Muhammadiyah itu sudah lebih, jadi kalau NU itu ada NU yang Torekot, ada NU yang biasa ya, ada NU yang macam-macam lah ya. Jadi NU itu juga firqahnya, bukan firqah ya, mungkin ya kelompok-kelompok itulah. Ada yang menjurus ke ini, ada yang menjurus ini ya. Kalau dulu namanya Wahidiyah dan seterusnya. Nah seiring dengan waktu, karena kita suka ilmu ya, jadi kita ikuti, termasuk hampir seluruh gerakan-gerakan itu kita ikuti. Nah yang membuat saya takjub itu adalah ketika saya ikuti pembinaannya Hizbut Tahrir ya, atau kalau orang kenal tuh HT internasional, HTI, Hizbut Tahrir internasional ya, yang mana diperkenalkan sebuah pemikirannya luar biasa. Disitulah saya merenung ya. Inti daripada gerakan Hizbut Tahrir Indonesia ini adalah bukan Indonesia, Hizbut Tahrir internasional ya. Itu adalah mengembalikan kembali kejayaan Islam ya. Setelah dulu saya mempelajari Islam, baik fikih kan di sanawiyah itu juga ada namanya tarikh, ada juga namanya fikih, ada juga namanya tafsir, ada juga hadis. Tapi itu hanya sekedar sebuah maklumatus sabiqah, informasi. Jadi seperti orang yang mempelajari kedokteran, tapi itu hanya ilmu teoritis ya. Nah di pembinaan inilah saya menemukan sebuah pencerahan yang Masya Allah, menurut saya itu mutiara ya. Ini yang saya menyarankan pada tokoh-tokoh NU ya, yang kalian itu misalnya membenci HTI atau FPI, cobalah Anda ikut aja ya. Anda membenci HTI, FPI itu kebencian Anda itu salah. Karena Anda tidak pernah, ibarat kata begini loh ya, Anda mencela buah mangga, atau buah mangga sudah populer, Anda mencela buah naga lah ya. Buah naga kan belum populer di daerah tertentu. Kalau sekarang memang populer ya. Dulu 11 tahun yang lalu saya tidak pernah tahu buah naga itu apa ya. Nah mungkin kalau kita nggak pernah nyoba, itu kita akan terprovokasi oleh orang-orang jahat ya. Buah naga itu racun, merah, kemudian ini bahaya dan seterusnya. Nah saya sarankan untuk mencoba, karena saya mengalaminya ya. Dan berbaik sangkalah. Jadi mencari ilmu itu syaratnya apa? Berbaik sangka ya. Kalau Anda tidak berbaik sangka, Anda tidak dapat ilmunya ya. Karena ilmu itu datangnya dari Allah ya. Jadi al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau kita berbaik sangka ini, nah kita akan dapat intisar. Nah singkat kata, ketika saya ikut pembinaan di lembaga dakwah kampus ini, dan saya berbaik sangka karena di situ dikasih pencerahan yang luar biasa, bukan doktrin, bukan dogma, tetapi pencerahan. Karena saya bisa bertanya, saya bisa berpikir, nah itulah Islam. Islam itu begitu. Islam itu bukan dogma, Islam itu pencerahan ya. Maka ketika ada inti atau mutiara ilmu, yakni apa itu? Yakni ketika saya diajarkan bahwa Islam itu harus diterapkan.
itulah yang menjadi titik tolak ya. Ya memang benar, Islam itu harus diterapkan. Kita nggak ngapain belajar Islam ya. Satu, tahapan pertama itu kan Islam itu harus dipelajari kan. Jadi thalabul ilmi, saya bilang tadi, saya membaca atau memahami, menghafal, bahkan hafal hadis thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin muslimah minal mahdi ilal lahdi, itu kan dari sanawiyah dari tahun 83, bahkan sebelumnya sudah hafal ya. Kenapa? Mencari ilmu agama. Ilmu agama itu kan ilmu kehidupan. Dan agama itu tidak hanya cuma dihafal, tidak hanya ditulis, tidak hanya dipelajari, tapi dipraktekkan. Anda kalau misalnya mempelajari sholat tapi nggak dipraktekkan sholat, apa bedanya dengan orang kafir? Orang-orang Barat yang namanya orientalis orang Barat ya, mereka bukan Islam, mereka mempelajari Islam cuma untuk dihafalkan, bahkan digunakan untuk menyerang Islam. Mereka mempelajari Al-Quran digunakan untuk menyerang Al-Quran. Ya meskipun ada yang masuk Islam karena mungkin hatinya berubah ya, karena kok benar ya Islam tuh begini, ternyata mereka dapat hidayah karena niatnya itu dan kesungguhan. Nah, niat dan kesungguhan. Jadi meskipun pada awal pembinaan di lembaga dakwah kampus itu saya melihat kakak kelas kita yang membina itu, mohon maaf ya, mungkin ilmunya terbatas, tapi kekuatan logikanya bagus. Kekuatan logikanya bagus, bener gitu maksudnya. Bahkan ada teman-teman saya itu yang hampir protol, hampir putus ya, atau putus asa karena melihat figurnya. Jadi melihat ini kok nggak pernah nggak pernah hafalan hadis, nggak pernah ayat. Nah, kemudian saya bilang, apakah yang disampaikan salah atau benar? Kalau yang disampaikan salah, maka ya kita pergi. Tapi kalau yang disampaikan benar, masalahnya dia kan nggak hafal hadis, masalahnya dia kan nggak hafal ayat, tapi apa yang disampaikan kan benar ya. Maka disinilah yang membuat kita itu alhamdulillah dengan izin Allah istiqomah ya. Nah, seiring dengan waktu semua pun belajar ya. Jadi belajar proses kesempurnaan itu tidak bim salah bim abrakadabra, nggak bisa. Kalau Anda misalnya membuat rumah, apakah langsung jadi? Kan enggak. Dari pondasi ya. Misalnya rumah, semakin besar sebuah rumah itu semakin lama ya. Dan seperti pemahaman ini, kita mencari ilmu itu kan nggak bisa bim salah bim. Semua ulama itu mengalami proses. Jangankan kita orang ecek-ecek, orang awam ya. Imam Syafi'i itu sampai mengalami kebingungan, Imam Ahmad bin Hambal ya, semua itu wajar. Imam Sufyan Ats-Tsauri bahkan sampai membuang kitab-kitabnya, sampai bingung ya. Itulah. Jadi camkan baik-baik, kalau orang mengalami kebingungan itu tandanya itu bagus mendapatkan petunjuk. Karena kenapa? Karena kebingungan itu menuju kesempurnaan. Singkat kata, ada sesuatu yang merubah saya dari waktu itu, ada bahwa kita mempelajari Islam itu harus diterapkan. Satu, itu yang membuat saya memang nggak ada dalam Islam itu yang tidak diterapkan. Coba Anda misalnya apa? Wudhu, kita belajar wudhu, pasti harus praktekkan. Kita belajar sholat, kita belajar doa, kita belajar hadis tentang ilmu, menuntut ilmu, kan harus mencari ilmu terus. Apalagi minal mahdi ilalah, dari ayunan. Ini bahasa kiasan, artinya menuntut ilmu dari kecil sampai liang lahat. Liang lahat itu kan mati. Ya, itu artinya apa? Long life education. Ini jadi begitu saya ngaji itu, meskipun yang ngisi saya itu mohon maaf tidak sepintar kita ya, tapi yang disampaikan benar masalah, dan kita hafal hadis-hadis itu, kita hafal ayat-ayat, dan semua yang diberikan benar. Dan kita ikut gerakan-gerakan, jadi gerakan ini gini. Nah, perkara kemudian mereka tidak baik itu kan urusan individu ya. Nah, saya menghimbau kepada pimpinan orang-orang ulama yang menjihati FPI ataupun Salafi yang ini ya, itu Anda belajarlah, karena Anda membenci sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu itu gimana. Terus yang saya takutkan itu Anda dosa. Kasihan Anda sholat, Anda ibadah, terus kemudian Anda membenci sesuatu yang kalian tidak tahu. Alangkah indahnya kalau Anda itu tahu gitu ya. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang membenci HTI, FPI itu orang-orang yang korban media atau korban opini ya. Dosa yang paling tinggi adalah para pimpinannya, top pimpinannya ya. Karena mereka angkuh ya. Mereka kadang-kadang bilang, anak kemarin sore ini jangan jauh-jauh, saya sudah ngalami ya, ketemu kiai besar ya. Ya mohon maaf, nama kiai kan manusia biasa ya. Kiai itu kan juga bisa salah, karena memang namanya juga kiai, punya nafsu. Ketika saya bertamu, waktu itu saya masih culun ya usia mahasiswa 20 tahun lah ya. Itu saya bertamu ya mbok yao ya, diterima dulu lah. Itu enggak, dia sudah marah-marah, ini kan salah, mbok didengar dulu. Jadi orang kalau dalam Islam itu seandainya kita berbuat salah pun kan negurnya juga baik-baik ya. Tapi ini kan enggak.
ini sudah buruk sangkanya tinggi. Jadi kalau orang buruk sangka itu menutup kebenaran. Ya, belajarlah waliullah. Wali Allah itu jangankan orang berbeda pendapat ya, orang kafir ketika ngomong pun didengarkan. Nah, saya melihat ini kelompok-kelompok Islam yang menutup diri dari diskusi ini adalah orang yang sombong. Orang sombong itu bukan orang yang gaya-gaya, bukan. Orang yang menutup kebenaran ya. Adalah sebagian dari kelompok tertentu yang nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Itu saya juga ini ya, kasihan gitu ya. Dia memfitnah kita, memfitnah ini itu, ternyata dia sendiri nggak mau diajak diskusi ya. Jadi orang-orang yang kalau tidak mau diajak diskusi itu orang sombong yang menutup diri ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang Anda tahu sendirilah ya. Nah, seiring dengan waktu kemudian di dalam pemikiran Mutiara bersama Hizbut Tahrir Internasional ini saya menemukan sebuah yang tidak dimiliki oleh jamaah-jamaah lain ya. Ini tahadus bin ni'mah ya. Saya melihat memang masing-masing jamaah dakwah, ada jamaah tabligh yang mengajak untuk sholat di masjid, bagus. Ada yang mengajak anak salafi yang mengajak tauhid iman, bagus. Ya memang begitu. Makanya saya ambil yang baik-baik saja. Yang ini saya ambil untuk ini, emang baik ya. Ini saya ambil anak tarbiyah ya, itu saya ambil karena akhlaknya pinter ini dan sosial saya ambil, dan buku-bukunya ini. Jadi saya ngambil yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak, yang jelek saya buang atau saya tidak tiru. Karena dalam hadis dikatakan al-muslim mir'atul muslim. Seorang muslim itu cermin bagi muslim lainnya ya, di dalam kebaikan. Oleh karena itu saya ngambil tanpa mereka sadari, saya ambil. Misalnya ada kelompok tertentu anak salafi yang ibadahnya bagus, ya tak ambil ya. Tapi dia nggak ngerti politik, ya biarin aja. Atau misalnya anak jamaah tabligh yang akhlaknya baik, semangat dakwanya dari rumah ke rumah, saya ambil, saya tiru dari rumah ke rumah. Akhirnya apa yang terjadi kemudian ya, ini ya pokoknya kita ambil yang baik-baik saja lah. Nah, singkat kata begini ya, singkat kata bahwa ketika kita mencari ilmu maka berprasangkalah baik ya. Saya akan sebutkan akhlaknya para ulama dulu ya. Ini jarang dimiliki ulama sekarang ya. Ulama sekarang itu masya Allah, saya kisahkan satu saja dari akhlaknya ulama terdahulu. Apa itu? Ya, ini ada seorang ulama ya. Beliau mengatakan begini, ketika dibacakan hadis Nabi, maka saya akan mendengar dengan sungguh-sungguh siapapun yang menyampaikan. Padahal aku mendengar hadis itu sebelum yang menyampaikan itu lahir. Artinya apa? Ketika kita mendengar suatu kebaikan, khususnya Al-Quran dan hadis, maka kita akan sungguh-sungguh mendengarkan. Meskipun yang menyampaikan anak muda, meskipun yang menyampaikan itu mungkin ya biasa-biasa saja. Nah, kalau sekarang enggak ya. Saya lihat kelompok-kelompok Islam yang ini harus kalau nggak berjubah. Saya pernah ngisi di Universitas Pertamina itu, mohon maaf, ada jamaah tertentu yang katanya dia imannya paling kuat, yang lain salah. Saya lihat itu, ya Allah, masya Allah, dia pakai jubah ini, sok ini, astagfirullahaladzim. Saya juga ya biarlah hisab kita sendiri-sendiri ya. Jadi kalau mereka ta'assub pada kelompoknya, udah itu urusan dia, yang penting saya tidak ya. Makanya saya ngambil yang baik-baik saja dari kelompok ini. Saya ambil dari kelompok ini. Memang yang dituduhkan sebagian orang itu ada benarnya, meskipun tidak semua salah, tidak semua benar ya. Ada yang salah, ada yang benar, tapi ada faktanya ya. Dan fakta itulah yang saya buang, dalam pengertian saya nggak ngambil yang salah. Nah, kemudian Hizbut Tahrir idenya yang cemerlang apa? Mengembalikan kejayaan Islam dengan khilafah. Ini yang menurut saya amazing ya. Coba bayangkan ya. Meskipun ini yang perjuangan khilafah bukan hati saja, tapi gerakan-gerakan di Timur Tengah itu banyak ya. Kalau di sini yang terkenal Hizbut Tahrir ya, HT internasional ya. Coba Anda bisa bayangkan ya, umat Islam yang pernah jaya selama 1400 tahun lamanya ya, dan itu hancur berantakan di Turki Utsmani tahun 1924 setelah Perang Dunia Kedua ya. Dan Perang Dunia Kedua itu menurut saya pribadi itu adalah sebuah sandiwara untuk bagi-bagi kekuasaan. Artinya apa? Artinya Turki Utsmani itu sebenarnya itu sudah lenyap sebelum 1924. 1924 itu hanya formalnya saja. Jadi kalau dalam sejarah yang pernah saya pelajari waktu SMP, SMA, itu adalah the sick man in Europe ya. Jadi manusia atau laki-laki yang sakit di Eropa. Jadi di Istanbul itu Turki sudah ibarat manusia itu sudah kankernya sudah parah, sudah mau mati, tinggal broknya saja ya.
Kenapa? Karena umat Islam sudah kena penyakit hubud dunia yang Rasul sampaikan 1400 tahun yang lalu, ya. Jadi sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu masa di mana umat Islam seperti makanan di atas meja makan, diperebutkan oleh musuh-musuhnya dari kanan dan kiri dan seterusnya. Semua rakus, musuh-musuhnya rakus dan memperebutkan umat Islam. Ya, maka sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit? Ya Rasul, tidak, bahkan jumlahmu banyak. Akan tetapi kalian kena penyakit hubud dunia wa khawfatul maut, cinta pada dunia dan takut jihad, takut mati. Ini yang menimpa atau menerpa umat Islam di Turki, adanya Turki muda dan seterusnya. Mereka tergila-gila dengan dunia, politik demokrasi, politik kekuasaan dan seterusnya, sehingga mereka menghancurkan kekhilafan Turki Utsmani yang telah membuat jaya 1400 tahun lalu. Lebih parah lagi apa? Lebih parah lagi itu Arab Saudi. Ini yang saya bolak-balik menyampaikan. Arab Saudi itu duri dalam daging itu. Dan negara-negara Timur Tengah itu buatan Inggris dan Barat. Nah, diciptakanlah nasionalisme dari Arab, ada Suriah, ada ini. Ini ceritanya panjang dan itu memang begitu. Skenario dunia, cerita dunia itu memang begitu, ya. Di dalam salah satu ayat Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika nudawwiluha bainan nas. Dan demikianlah kata Allah, kami pergilirkan waktu, ya. Ada kalanya umat Islam jaya. Coba bayangkan, umat Islam, saya pelajari dari Andalusia, 700 tahun di Islam diterapkan dalam bentuk negara di Spanyol. Coba 700 tahun. Kemudian dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena hubud dunia. Dan sekarang yang terjadi ini karena faktor hubud dunia. Umat Islam itu nggak pernah kalah kalau cinta pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hubud dunia, cinta dunia, gila dunia, akan mati, akan hancur, berantakan. Di Spanyol 700 tahun dalam bentuk negara Islam. Kemudian dihancurkan oleh Ratu Isabella dan Ferdinand, ya, Raja Ferdinand. Nah, nggak pakai lama, Allah masih sayang pada umat Islam. Allah kasihkan Turki Utsmani, ya, pada abad 14, 7 kemudian sampai 14, di sekitar 7 tahun, 7 abad, ya. Jadi pada abad 7 sampai 14, kemudian 14 di Turki Utsmani, ya. Jadi abad 7 itu di Andalusia, kemudian tambah 7 lagi abad 14. Maka setelah hancur dari Andalusia, umat Islam tidak ada bekasnya kecuali bangunannya. Maka setelah itu baru di Istanbul, di Turki Utsmani. Nah, sampai perang dunia berakhir. Jadi abad 14 sampai 19, abad 14 sampai 19 berarti berapa? 5 tahun, 5 abad, ya. 14 sampai 19, perang dunia kedua. Berarti di 7 abad, 700 tahun itu Islam dalam bentuk negara di Spanyol. Kemudian cikal bakalnya itu adalah di Madinah, kemudian pindah di Baghdad. Itu mulai dari zaman Rasulullah, ya, jadi 1400 tahun yang lalu. Kemudian di Turki Utsmani itu abad 14 sampai 19, ya, 5 abad. Coba apa enggak ini? Nah, ide daripada Hizbut Tahrir Internasional itu adalah mengembalikan kejayaan Islam lewat kekhilafan, dan ini ada nubuahnya, ada hadisnya, ada ayatnya di dalam surat An-Nur, ya. Jadi Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah berjanji, di situ pakai wa'ada fi'lun madi, Allah telah berjanji, itu udah fil mahfuz, bahwa Allah akan menjadikan kalian umat Islam, orang-orang beriman dan beramal soleh, akan dijadikan penguasa. La yastakhlifannahum fil ardi, ya, kama stakhlafal ladzina min qablihim, ya. Sebagaimana Allah telah menjadikan sebelum kalian itu penguasa-penguasa ini. Jadi selama 1400 tahun, ya, lamanya umat Islam menguasai dunia, ya. Bahkan Eropa itu jantungnya itu dikuasai umat Islam. Coba bayangkan, Anda pelajari tentang Cordova dan seterusnya. Panjang, ya, kalau kita ceritakan. Nah, kemudian itu yang membuat saya itu, wah, ini makanya saya berjuang untuk mensiarkan kekhilafan. Khilafah itu miliknya umat Islam. Kalau umat Islam sekarang aja tergila-gila dengan demokrasi, padahal demokrasi itu sistem kufur, ya. Demokrasi itu dari barat, demokrasi itu adalah pembohong. Coba Anda tunjukkan mana ada negara yang bisa dikasih contoh tentang negara demokrasi, sebutkan.
Apa ada? Coba Amerika yang mengaku negara paling demokrasi berkampion ini, tapi ternyata Amerika negara teroris terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. 52 bahkan 53 lebih kali ya. Itu Amerika itu menyerang negara-negara lain tanpa ada bukti-bukti yang sah. Kemudian Amerika juga membantai jutaan umat Islam ya di Palestina, kemudian di Afghanistan, di Irak, itu umat Islam. Belum lagi di seluruh muka bumi ini. Mana demokrasi, mana? Dan anehnya umat Islam ini benar-benar membebek ya. Ya saya tidak menyalahkan 100% karena memang orang yang sekarang hidup ini adalah lahir pada saat mereka tidak bisa melihat bagaimana Islam jaya. Yang dilihat Islam itu hanya sholat, ibadah, puasa, haji, itu aja, nggak lebih daripada itu. Nah begitu saya belajar di Hizbut Tahrir Internasional ini, dan kitab-kitabnya jelas sekali, Anda bisa download sekarang, Anda bisa, pokoknya diskusi lah ya. Jadi jangan jadi orang bodoh ya. Orang bodoh itu adalah orang yang korban opini. Oh itu orang bodoh, katanya. Coba dengar, kita buka, saya pun terbuka ya. Anda siapapun yang datang ke rumah saya juga banyak, mulai dokter, mulai pedagang, mulai politikus, mulai intel juga, masya Allah, mereka bertanya. Dan saya juga nggak membatasi, saya dakwah di, ada pengajian saya itu orang-orang karyawan kerupuk, pekerja kerupuk, ada mahasiswa, ada bisnismen, ada pengusaha, ada intelijen, ada pokoknya semuanya lah ya, mahasiswa, pelajar ya, itu semuanya ada. Dan kita menciptakan pengajian itu nggak di masjid saja. Kalau di masjid pasti ya, di musola, di rumah, di RT, di lapangan, di sawah, di mall ya. Saya pernah ngisi di mall ya, di mall-mall banyak di Jakarta ini ya. Dan di Surabaya pernah ngisi pengajian itu jam 1 dini hari di Pizza terkenal lah di Tunjungan Plaza. Saya mau ngomong Pizza Hut nggak enak. pokoknya dakwah, dan ini saya sampaikan ya. Saya punya kelompok pengajian juga banyak sekali ya. Masya Allah. Jadi ini adalah kontribusi saya, niat ngalah berkah. Saya berharap, yang saya harapkan apa sih sebenarnya, mudah-mudahan saya menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW ya, lewat gerakan Jamaah Da'i. Jadi saudaraku yang khususnya dari NU ya, saya NU asli ya. Jadi saya sudah merasakan nikmatnya ngaji di Hizbut Tahrir ya. Dan bahkan saya mau berdebat, bahkan saya menantang siapapun yang Anda tidak setuju dengan pemikiran khilafah ya. Itu tantangan saya terbuka ya untuk para kiai. Bahkan teman-teman yang ikut HTI banyak dari kiai, dari NU paling banyak. Kalau boleh saya cerita, itu yang terbesar dari NU ya. Ya memang kalau orang mencari kebenaran itu haus akan kebenaran ya. Jadi begitu. Nah, sebagian dari organisasi yang lainnya ya, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari ini dan seterusnya. Ya menurut saya kebenaran bisa datang dari siapapun, karena memang kita harus terbuka ya. Orang yang cerdas adalah orang terbuka, bisa diajak dialog. Orang yang kolot adalah orang yang buta. Orang yang buta adalah orang yang katanya ini bebek itu kan namanya juga bebek. Dan saya bangga, artinya saya ingat kata-kata Fudail bin Iyad ya. Jadi Imam Fudail bin Iyad itu ulama besar yang masya Allah, ulama hadis, ulama tarikh, ulama masya Allah banyak, ulama sufi ya. Itu mantan perampok. Dia pernah mengatakan begini, janganlah Anda terpesona dengan banyaknya pengikut ya. Banyaknya pengikut itu bukan jaminan sebuah kebenaran. Ikutilah jalan yang benar meskipun sedikit pengikutnya. Memang sedikit ya. Kalau dibandingkan, saya nggak terlalu bangga dengan banyak pengikut, follower. Makanya kalau saya juga yang like ini nggak butuh, saya yang butuh itu Allah ya. Kenapa? Bagi saya Allah itu nomor satu ya. Jadi begini loh ya, saya teliti dengan mendalam bertahun-tahun ya. Kunci di dalam Al-Quran itu apa? Yang pertama adalah orang yang mulia di hadapan Allah itu sedikit. Ayat itu banyak ya di walakin aktsarun nasi la ya'lamun la yaskun la yaqilun, itu ayat diulang-ulang ya. Kebanyakan manusia itu tidak paham, kebanyakan manusia itu salah, kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia itu tidak mengerti, kebanyakan manusia itu tidak mau yang berbuat baik dan sebagainya. Atau dengan redaksi lain, wa qalilum ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur, sedikit sekali hambaku yang mengerti dan seterusnya. Nah, jadi ayat di dalam Al-Quran itu tabrakan dengan demokrasi. Kalau demokrasi kan suara terbanyak itu baik, kalau dalam Al-Quran enggak, suara terbanyak itu salah ya. Nah yang kedua adalah, setelah saya teliti itu ayat Al-Quran banyak ya, nanti silahkan dicari sendiri.
setelah saya teliti di ayat-ayat kauniyah itu ternyata yang hebat itu sedikit. Coba profesor jumlahnya berapa di Indonesia ini? Puluhan. Lulusan SD itu banyak Pak. Batu mulia coba, wah sedikit sekali. Batu bata banyak, batu kali banyak. Jenderal bintang 1 sedikit, apalagi jika bintang 4 sedikit. Kopral banyak. Orang apalagi yang banyak, pokoknya ini kan ayat-ayat Allah ya. Orang yang pintar, yang memahami hakikat, orang yang berjuang menegakkan khilafah ini, dibanding orang-orang yang cuma wirid ya. Besok orang-orang ahli ibadah yang wirid ini di hadapan Allah itu dicela ya. Kamu itu enak-enakan saja wirid di masjid, tapi membiarkan umat yang lain itu melakukan kemungkaran, kamu biarkan. Makanya di sini saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf mengajak kebaikan ya, dan nahi mungkar itu dengan cara menegakkan khilafah. Jadi ikut jamaah dakwah, karena ini memang perjuangan Rasulullah SAW ya. Jadi kita ini melakukan sesuatu ini ada dalilnya, ada diskusinya, bukan dogma, dan masya Allah. Dan ini saya hanya berharap amal jariah. Mungkin suatu saat saya dipanggil oleh Allah, saya hanya berharap ya Allah, inilah karya-karya saya, ya Allah inilah apa yang bisa saya lakukan. Yang saya harapkan hanya cinta, mahabbah ya. Karena semua ini kehendakmu, semua ini adalah datang dari pertolongan, datang dari. Jadi kita itu hanya melakukan tugas gitu aja. Perkara kemudian khilafah itu muncul sekarang besok itu bukan urusan kita, bukan urusan saya. Seperti saya membuat video ini, ada yang nonton alhamdulillah, nggak ada yang nggak alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah. Jadi bagi saya itu lillah, karena Allah. Jadi kalau karena Allah itu nggak perlu mutajamilah ya, nggak perlu macam-macam, nggak perlu pura-pura, nggak perlu takut, nggak perlu. Jadi ya karena apa ya, coba deh, saya lahir sendiri ya kan, di kuburan sendiri, ditanya munkar nakir sendiri, ketemu Allah sendiri. Apa urusan saya dengan presiden? Apa urusan saya dengan Pak RT? Apa urusan saya dengan orang lain? Saya sendiri, saya bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Saya tutup kisah ini dengan surat Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma ayat yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka, mulut manusia kata Allah. Kemudian yang berbicara pada kami adalah anggota badan tubuh, jadi menjadi saksi, maka yaksibu. Jadi yang nanti tangan bicara, ini saksi. Pada hari ini, tanggal ini, malam ini saya ngisi ceramah. Makanya saya berharap mudah-mudahan anggota badan saya ini berbuat baik, mengajak kebaikan, tutur kata ini baik, kalau marah itu ditahan, dan semua itu kita gunakan, kita wakafkan diri kita untuk perjuangan Islam. Meskipun banyak orang benci, nggak masalah, biarlah kita hanya Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum ini, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi memperjuangkan khilafah ini karena dengan tegaknya negara khilafah ini menjadi pengayom yang dibutuhkan umat seluruh dunia. Dengan adanya khilafah ini, kejayaan khususnya umat Islam dan umumnya manusia akan singkir kedoliman, akan singkir kemunafikan, akan singkir kebobrokan, kehitaman, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.